Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKM Masjid Muhajirin serta pengurus, Akhirul Kiram, kita Al-Ustaz Haji Ibu Zakaria, dan juga kita hormati Ketua RW 13 serta jajarannya, serta para ketua RT ya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sejawat, adik-adik yang berkenan hadir pada acara kuliah subuh. Pagi ini saya akan menyampaikan satu tema, judulnya kedudukan hukum berkurban bagi yang sudah meninggal dunia. Jadi kedudukan hukum berkurban bagi yang sudah meninggal dunia. Sambil tema ini, karena memang tema ini agak seksi, saya pilih itu, terutama di kalangan para pergerakan, ya, sering mempertanyakan perkara ini. Saya akan ambil beberapa ayat dan hadis yang bisa dijadikan referensi oleh bapak-bapak, ibu, atau nanti para pemirsa YouTube bisa menjadikan ayat dan hadis sebagai nas, referensi, rujukan yang bisa dijadikan landasan untuk melaksanakan ibadah. Apakah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu ya, sah atau tidak? Kita akan bahas. Mudah-mudahan waktu ini cukup 30 menit. Jadi ibadah kurban merupakan ibadah yang paling utama. Kata Rasulullah, "Ma min amal ibn Adam fi yaumin nahr illa bi iraqatid dam." Tidak ada amalan yang paling baik, yang utama, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada Zulhijjah, pada 10 tanggal itu, kecuali kurban. Bahkan para sahabat, ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah, apakah berkurban itu akan sama jika dibandingkan dengan jihad? Rasulullah, sekalipun kau bandingkan dengan jihad, ya, maka tidak sebanding. Berkurban jauh lebih utama, kecuali kalau jihadnya itu sampai mengantarkannya kepada syahid, perang sampai di wafat, itu yang bisa mengalahkan. Artinya apa? Ibadah kurban ini istimewa kedudukan. Oleh karena itu, semua para sahabat mempraktikkan ibadah kurban ini. Kata Rasulullah, ya, "Man kana lahu sa'atun ayyudhiya falyudhi fala taqrabanna musallana." Jika kalian punya kemampuan, punya kesempatan, punya fasilitas, punya rezeki untuk berkurban, ya, ternyata kalian tidak berkurban, maka kau dilarang untuk datang ke mushola, ke masjid. Maksudnya sholat tidak diterima, gitu ya. Tapi itu hadis, ya. Sekalipun kemudian menjadi pembicaraan, ya, bahwa sholat itu tetap diterima, tapi nilainya berkurang. Ya, jadi jangan juga kemudian berkecil hati. Wah, saya nggak berkurban, sholatnya diterima, tidak, tetap diterima. Kan ibadah itu dasarnya apa ya? Sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarrah, sekecil apapun, sebesar biji zarah aja Allah balas kebaikan. Ya, sebesar zarah. Zarah itu kalau
genteng bolong itu ya, ada sinar kan suka ada debu di lain-lain itu ya. Itu zaharnya. Sekecil itu Allah terima, Allah kasih ganjaran. Apalagi sholat ya yang besar. Jadi jangan khawatir tentang ibadah ya. Sekalipun mungkin kita tidak tahu dasar hukumnya, nggak apa-apa ya. Ikut aja para ustaz, para kiai, para ulama atau teman-teman senior tuh, ikut aja mereka sholat di masjid, ikutlah. Sekalipun nggak tahu dasar. Papa tanya, 4 juta orang pergi haji, apa mereka tahu semua tentang perintah haji? Nah, ya. Cuma beberapa mungkin pembimbingnya saja. Zamannya enggak, saksikan di masa kadang-kadang sedih juga ya, kasihan juga tuh yang sudah setor haji ratusan juta nggak bisa berangkat. Haji Poroda bahkan katanya sekarang hajinya agak sedikit apa manajemennya kurang baik gitu ya. Kalau haji kita ini Nusantara nih sayang tahun ini nih ngeri juga ya teman-teman yang berangkat isinya kelereran ya. Saya teruskan, ini bagaimana kedudukan hukum berkurban atas nama orang yang meninggal? Ada 3 perkara yang berkaitan dengan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, kalau berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maka harus diiringi dengan wasiat, pesan dari orang yang sudah meninggal dunia, maka dianggap sah. Satu dia, saya akan pelan-pelan karena menyangkut hukum. Nanti jangan salah pemikiran atau pendapat ya, tentang hukum. Jadi dia boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, tapi harus ada wasiat, pesan dari orang yang sudah meninggal tadi. Contoh nih, maaf ya. Nah, nanti kalau papa, mama, kakek sudah meninggal ya, supaya kurban itu jual aja tuh sawah di kebun kelapa atau sama burung dah, jual buat beli kambing. Nggak apa-apa jual sama burung. Setelah meninggal, wasiat, pesan kan, maka anaknya itu punya kewajiban untuk menunaikan wasiat orang tuanya itu. Apa ya? Harus kan? Apalagi bukan harta dia kan, bukan harta anaknya kan, harta orang tuanya kan. Mohon maaf nih, orang tua dulu kita, ya, zaman masih muda, zaman hidup susah, gak keburu berkurban, paham gak? Zaman kita susah hidup muda, kita saja ngomong saya. Dulu waktu muda, gak keburu tuh buat berkurban itu mahal. Jadi namanya domba, sejak zaman dulu yang segitu, ya 200 real, 200 real. Teman zaman dulu dimakan ke sini, 600 real mas. Domba segitu dari nggak kebeli pak. Di zaman masih muda, begitu orang tua kita, kakek nenek kita juga nggak sempet tuh beli domba, baik untuk kurban maupun nanti. Coba tanya, bapak yang masih punya orang tua nih, ya, pernahkah dulu waktu masih kecil menyaksikan orang tua berkurban? Mesti jawabannya enggak. Jawabannya padunya enggak. Pertama memang karena belum mampu. Zaman revolusi, zaman peperangan, ya, zaman susah. Yang kedua, keilmuan, keterbatasan pengetahuan. Ya. Jadi yang pertama, boleh berkurban kalau ada wasiat, gitu ya. Dan seluruh kurbannya itu tidak boleh diambil oleh anaknya yang berkurban tadi itu, ya, keluarga. Jadi semua kan sudah menjadi wasiat untuk orang tua, berikan semua. Jangan diambil tuh.
saya minta buntutnya aja, masa buntut nggak dikasih? Nggak boleh, sudah ikhlaskan. Ya. Jadi memang berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu dituntut keikhlasannya. Kan dia tidak punya pikiran apa-apa kan? Uang ini untuk orang tua, ya. Untuk ibu, ayah sudah meninggal dunia, nggak ada kepikiran untuk kita. Ya. Bahkan semua pahala ingin diberikan kepada orang tua tuh, ya. Sehingga ibadah kurban kata Imam Al-Bukhari kepada orang yang sudah meninggal dunia itu paling ikhlas. Paham ya? Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia kata Imam Al-Bukhari itu kurban yang paling ikhlas dan antara kurban-kurban yang lainnya. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Ini khusus untuk ayah saya, untuk adik saya, untuk mama saya, untuk opa saya, semua pahala untuk dia. Gitu ya. Jadi paling ikhlas. Ya. Siapa yang berpatokan ini? Imam Syafi'i sendiri. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia harus dengan wasiat menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyatakan sah kurbannya kalau dengan wasiat dan tidak sah kalau tanpa wasiat, kata Imam Syafi'i. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', la tudhiyata anil ghairi bi ghairi iznihi wala anil mayyiti idza lam yusi biha. Kata Imam Syafi'i, tidak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya, dan tidak boleh berkurban atas nama yang mati, yang meninggal tanpa wasiatnya. Nih contoh, saya berkurban buat paman saya ya di Papua, tapi saya belum minta izin dari dia. Itu kata Imam Syafi'i tidak sih. Ya. Harus diberitahukan pada orang yang akan kita kurbanin itu, minta izin ya, saya mau berkurban atas nama engkau, kata Imam Syafi'i. Nah kalau untuk yang sudah meninggal dunia harus dengan wasiat. Satu dia kan enak ya. Ini hukum Pak semua. Nanti Bapak bisa rujuk di Quran surat Al-Baqarah ayat 181. Ya. Yang berfirman, "Faman baddala ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu ya ala alladziina yubaddilunahum innallaha sami'un 'alim." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Allah, faman baddalahu, barang siapa yang mengganti, merubah wasiat orang tuanya, kakek neneknya, istrinya, adiknya, kakaknya, saudaranya itu berwasiat kepada kita, dia rubah. Apa wasiatnya? Untuk berkurban. Ya. Maksud dirubah apa? Tidak jadi bisa dilaksanakan. Padahal ada mampu, hartanya ada, yang berkuasa, kebun kelapanya masih ada, ya. Tinggal suruh jual lagi kebun kelapa itu kan, sawah kurupnya ada, Tegalnya masih lega, ya. Tapi nggak dilaksanakan tuh. Dia rubah wasiat tadi, ya. Apa kata Subhanahu Wa Taala? Fa innama ismu alladzina yubaddiluna, maka dosa besar akan ditimpakan kepada orang-orang yang merubah wasiat tadi, yang tidak melaksanakan wasiat tadi. Innallaha Sami'un 'Alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi sekalipun kita nggak ngomong, cuma ada mati, saya nggak mau apa melaksanakan wasiatnya, itu dosanya buat dia tuh
sekalipun cuma ada dalam hati doang ingin berubah, yakin ini agama. Jadi kalau kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, Quran sebagai kitabnya, kiblat sebagai Ka'bah sebagai kiblatnya, maka tidak boleh pikiran-pikiran jelek pada hati, apalagi diucapkan, apalagi dipraktekkan. Apa ya? Agama. Kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang beriman atau bertakwa, maka nggak boleh pikiran dalam hati sekecil apapun untuk melakukan penyimpangan, untuk melakukan pelanggaran, untuk melakukan penyalahgunaan, untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan kemaksiatan. Nggak boleh ada. Allah Maha mengetahui gerakan kalbu kita, Allah tahu. Kedipan mata kita Allah catat. Ya, kalau kita merasa orang yang beriman, tapi kalau nggak merasa beriman ya sudah, itu hamba nggak ada perkara urusan agama, nggak urusan. Orang ateis, orang komunis nggak ada urusan dengan agama, nggak ada. Dan orang merasa beragama, KTP Islam, dia ingin disuruh orang beriman, waktu disumpah di depannya pakai Quran, tuh demi Allah dijaga hatinya, ucapannya dan perbuatannya. Yang kedua, kurban atas nama orang yang sudah meninggal sah dan dibolehkan jika menyertakan orang yang hidup. Paham? Saya berkurban, ya. Tapi saya juga ingin berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Dibagi, paham nggak? Bapak berkurban sendiri nih, keluarga. Tapi Bapak juga ingin menyertakan keluarga, orang tua, ya, keluarga besar yang sudah meninggal dunia. Maka itu boleh, dan itu sah, sah, bagus. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi, kana rajulun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhhiya bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Dulu ada seorang laki-laki, dan pada zaman Nabi masih ada, berkurban atas nama dirinya dan atas nama keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sah. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Beliau berkata, Bismillah, Allahu Akbar. Orang yang potong kambing, domba itu gak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terusin Bismillah saja. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Itu min anni wa min ahli baik. Hadis lain dari Siti Aisyah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya. Kata Jabir, Rasul berkurban 2 ekor. Lalu berkata, Bismillah, Allahu Akbar, ini kurban untukku atas nama Muhammad dan atas nama keluargaku, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ya. Dalam hadis Aisyah, ya Allah, ada tambahannya, sama dari tambah. Terimalah kurban kami dari namanya Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umatku yang tidak sanggup berkurban, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tambah luas, ya. Bahkan kata saya lupa Imam As-San'ani dalam kitab Nailul Awtar, dia bilang bahkan dibolehkan berkurban sejumlah banyak hingga 100 orang. Tambah
Kan kalau kita keluarga besar, mungkin lebih dari 100, tapi 1 ekor kambing itu bisa mencukupi untuk 100 orang satu keluarga itu. Ya. Cuma Allah alam, tidak ada catat tentang gajah Kafes itu. Apakah domba satu itu ditunggang 100 orang? Malam. Apa beda dengan 1 orang 1 ekor? Berarti 1 ekor 1 orang kan? Ya. Mungkin, tapi ini bukan hadis dari saya. Yang dari pegangan. Cuma logika berkorban untuk 100 orang tentu tidak sama berkorban untuk 1 orang. Itu kan logika. Allah punya kuasa. Kalau misalnya berkorban untuk 100 orang itu sangat ikhlas, boleh jadi lebih besar ganjarannya dibandingkan dengan berkorban 1 ekor sapi, tapi keikhlasannya kurang 100%. Mungkin begitu ya penjelasannya. Tapi tetap dibolehkan berkorban hingga 100 orang. Kalau untuk orang yang sudah meninggal harus menyertakan orang yang hidup. Paham ya? Wah, dia tadi harus dengan wasiat. Ya. Yang kedua harus menyertakan yang hidup. Ya, boleh semua. Ya. Yang ketiga, kata Imam Hanafi, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh sekalipun tanpa wasiat, sekalipun tanpa menyertakan orang yang hidup. Karena pada dasarnya kurban itu merupakan sedekah dan tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit melarang berkurban atas orang yang sudah meninggal dunia, dan tidak ada dalil yang membolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak berdasarkan eksplisit. Para ulama menjadikan kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu menggunakan dasar hadis yang umum sifatnya, yaitu sedekah jariyah. Apa itu? Hadis Muslim itu bahwa sudah semua kan? Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasa. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa? 1, waladun saleh yaquna, anak soleh mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang ketiga, al-ilmu yuntafan bi. Ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, waladun saleh yaquna wa sedekah jariyah. Jadi anak yang soleh dan sedekah jariyah. Kan Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh amal baik anaknya, ya, keluarganya yang mendoakan kepada orang tuanya, kerabat yang meninggal dunia akan sampai pahalanya. Paham ya? Pelan-pelan akan kirim Bapak untuk kalau kita sholat jenazah, ya, apa yang kita baca? Doa kan? Doa. Kira-kira Bapak sampai nggak tuh doa? Waktu kita sholat kan kita mendoakan almarhum atau almarhumah kan, di depan kita ada jenazah, kita doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, ya Allah ampunilah nih orang yang di hadapan yang sholat ini. Kira-kira diterima nggak? Diterima. Kalau nggak harus kita mencontohkan. Kan Rasulullah nyuruh kita sholat jenazah, sekarang fardu kifayah. Ya, jadi kalau satu kampung ada 1 orang, udah Pak RW aja sendiri nyolat kita, nggak apa-apa. Pak RW wakil dari seluruh warga, seorang, ya nggak gotong ke masjid kan, mau Pak RW ya, nyolatin sendiri di masjid, kan fardu kifayah, boleh, nggak berdosa satu RW ini Pak, karena Pak RW sendirian nyolatin itu, jadi imam, jadi makmum, nanti saya suruh jadi imam kan. Siapa ya? Nah, insya Allah itu dong jawabannya. Jangan menepal 7 takbiran kelebihan. Itu ada gitu. 4 takbiran.
Salat jenazah itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya. Waktu kita tahiyat kita, ya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatullah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau Muhammad, ya, mendapatkan keselamatan keberkahan. Apa itu? Ya Allah, jangan cuma saya, juga umat saya semuanya. Sehingga ditambah assalamualaikum wa ala ibadika sholihin. Itu ucapan Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala agar doa keselamatan itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada umatnya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Paham ya? Bapak kan baca tahiyat itu ya. Assalamualaikum wa ala ibadika sholihin. Ya Rabb, semoga keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan agar Kau berikan kepada kami semua yang hidup dan yang meninggal. Bapak baca doa pamungkas itu ya. Kan semua apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah, berikanlah kepada kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maksudnya apa? Termasuk orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kita dibimbing oleh Allah dan dibimbing oleh Rasulullah agar juga sayang kepada orang-orang yang sedang meninggal dunia. Kurban salah satu bentuk komunikasi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Paham ya? Kurban itu bentuk komunikasi antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Memang ada pengertian. Doa tadi tuh, doa kita sudah itu kan bentuk komunikasi, Pak. Ya. Masih nyambung. Ya, hikmahnya di situ, Pak. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia tanpa ada wasiat dan tanpa menyertakan hidup juga pernah dicontohkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya, Sayyidina Ali dan hadis Imam Tirmizi, Imam Abu Hatim al-Hakim disebutkan anna aliyan kana yudhi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Sayyidina Ali berkurban dengan 2 ekor domba, satu untuk dirinya, satu untuk almarhum Rasulullah SAW. Ya, kata dia, qala hadza anni hadza li Muhammad. Ya. Karena Muhammad menyuruh kepadaku untuk berkurban atas dirinya, atas nama dirinya. Memang hadis ini menjadi perdebatan. Oleh itu, perkara berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia tanpa wasiat dan bersama keluarga menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Merujuk apa? Merujuk surat An-Najm ayat 39 tuh. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada pahala bagi setiap orang kecuali amal yang bersangkutan. Lalu bagaimana kalau kita boleh? Jumhur ulama menyatakan boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia sendiri. Boleh, secara umum, kecuali Imam Asy-Syafi'i saja. Boleh, kecuali Imam Syafi'i saja. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal boleh semuanya, ya. Kecuali Imam Syafi'i harus dengan wasiat. Dan kalau kita sudah tahu ilmunya kan enak. Jadi kalau bapak ibu mau berkurban untuk kakek nenek boleh, boleh. Terbuka. Karena masuk ranah saudara. Hanya memiliki masuk istisan saja. Itu perbuatan baik. Yang paling terus mengalir. Jadi bagi saudara-saudara, ya, kalau kita ingin menunjukkan bukti cinta pada ayah, pada ibu, ya, yang sudah meninggal itu,
ada peluang kesempatan oleh ibadah kurban. Kurban. Kalau ingin membangun ikatan emosional antara kita yang sudah meninggal dunia, berkurbanlah. Banyak pengalaman spiritual yang dialami para ulama, para sahabat, orang-orang hebat, termasuk saya banyak mengalami pengalaman spiritual. Apa? Komunikasi dalam mimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Gara-gara kita mengirimkan hadiah, pahala, ganjaran, yang baca Quran tadi, kirimkan pahala untuk orang tua. Maka Allah akan tuntut kita untuk mendapatkan informasi tentang akhirat. Percaya? Kalau Bapak ragu, gak akan datang berjumpa dengan orang tua. Tapi kalau Bapak yakin, ya, dengan orang tua dan kakek nenek, percaya saya. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan begitu. Para sahabat mengajarkan begitu. Kita tidak. Maka niscaya Bapak akan berjumpa tuh dengan orang tua. Kalau Bapak ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, perbanyak sholawat. Maka Bapak juga akan berjumpa, Allah takdirkan ketemu dengan Rasulullah. Banyak pengalaman mengajarkan itu semua. Pengen kayak wajahnya, gak bisa dibayangkan wajahnya. Pokoknya ketemu dengan Rasulullah SAW. Pengen gak Pak? Ketemu Rasul? Pengen dong? Pengen. Senang Pak. Kalau Bapak sempat bermimpi ketemu Rasul, aduh, bahagianya pulang Pak. Enak. Bener Pak. Sumpah. Aslina gimana? Ya, asli. Bapak berjumpa Rasul, aduh, udah luar biasa. Kenikmatan seger pagi-pagi itu. Harus ada cita-cita. Orang datang ke tanah suci, umroh, haji ini, pengen melihat makam Rasul. Baru lihat makamnya dia senang meneteskan air mata. Di Raudhah Pak, ada makam Rasulullah. Apa enggak pengen kita ketemu? Ya. Ketemu makamnya dia senang. Kita usap cuma kita pegang makam. Ya. Bahkan yang fanatik keluar riuh ketika itu luar biasa. Apa yang nangis-nangis ya? Orang yang pengen menyentuh makam Rasul itu Pak, dia intip dari lubang tuh, Pak, seakan diri dia buka pakai lidi dia dicolok-colok supaya layarnya terbuka tuh. Saking pengen lihat makam Rasulullah. Lah kalau kita sungguh-sungguh ketemu Rasul, perbanyak sholawat, teladani sunnahnya, udah itu aja. Niscaya Allah akan tunjukkan wajah Rasul kayak apa. Itu kenikmatan sendiri. Nanti di akhirat Bapak akan berjumpa bukan hanya dengan Rasul, tapi seluruh para nabi, dan yang pertama ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang paling tinggi, udah gak ada lagi. Ya. Surga kalah. Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah paling tinggi. Harus ada kita itu Pak. Harus ada kita itu. Apa di antaranya? Dengan berkurban, ya, kalau rezeki. Karena kurban ini biayanya mahal Pak. 3 juta semua itu mahal, ya. Buat ukuran warga Sabung ya. Harus bayar sekolah, masuk sekolah, ya. Bayar kontrakan, cicilan waktu ke mobil, berat, ya. Tapi tetap berdua. Pan, insya Allah, saya benar berkurban untuk keluarga, ya. Untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yakin dengan hadis ayat Quran yang disampaikan ini menjadi pegangan Bapak Ibu semua, sehingga pede. Ibadah itu kan kalau kita tahu dasarnya kan pede Pak. Yakin, percaya, tidak mungkin salah, tidak mungkin dusta, ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi renungan kita semua, menjadi bahan pemikiran kita semua untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berkurban atas nama orang sudah meninggal dunia dibolehkan oleh syariat, ya, oleh hukum, dan tidak masuk kategori bid'ah, kurang bid'ah, ya, tidak ada ulama menyatakan kurban atas nama orang meninggal dunia, tidak, ya, tidak. Cuma perbedaannya tadi saja, ya, satu dengan masyarakat, satu atas dasar kebersamaan, dan tiga boleh atas nama Tuhan kami masukkan ke dalam bab sedekah jariyah. Mudah-mudahan Allah berikan mudah kepada kita untuk bisa melaksanakan ilmu
pelajaran ya tentang kurban atas nama orang sudah meninggal dunia ini pada kesempatan saja. Mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad tabarak wa ta'ala sayyidina Rasulullah main. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat la yaminul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah taubat tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah Kamu ya Rabb. Ampunilah kami, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah saudara-saudara kami, maafkan pemimpin kami ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah taubat tentang larangan, tapi kami masih sering melanggar larangan. Untuk itu ya Rabb, melalui kajian ini ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, barakah-Mu, rahmat-Mu, nikmat-Mu, rezeki-Mu yang melimpah, tetapi kami masih belum menjadi orang yang mendapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Tapi saya berjanji ya Rabb, setelah ilmu ini mendapatkan ilmu ini, saya berjanji akan bersyukur kepada Rabb dengan bentuk berkurban, baik untuk pribadi, keluarga, dan orang tua kami sudah meninggal dunia ya Rabb. Tunjukilah kami jalan benar, itu jalan keridhaan, bukan itu sesat. Selamatkanlah kami di dunia dan akhirat, lindungilah kami, rasalah kami, jauhkanlah kami ya Rabb dari segala macam malapetaka, marabas dan bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk ancaman dan bentuk tekanan. Jauhkan kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Sehatkanlah tubuh kami, tunjukkanlah pada kami kehidupan yang baik ya, bagi keluarga dan masyarakat, bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan Engkau meridhai ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.